Ya, kami juga sebagai pengadilan, penegak hukum di sana sebagai pengadilan yang terakhir, kami ada saran, Pak Wali. Eh, ini cuma saran. Bagaimana kalau perwali ini kita akan kaji dan kita akan tingkatkan jadi perda, peraturan daerah. Karena di sana peraturan daerah ada legislatif, ada eksekutif. Mungkin kita lanjut ya, Tiara. Ini kita ke perwakilan Ketua Pengadilan Negeri Makassar. Ada Bapak Sibali SE SH. Silakan Bapak, pemaparannya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati pejabat Wali Kota Makassar, Bapak Kapolres Tabas Pak Yudi, Bapak Damdim, terus Ibu Kejari dan sahabat saya dari IDI Ikatan Dokter Indonesia. Sebelum memulai pemaparan saya bermohon maaf yang sebesar-besarnya karena Pak Ketua Pengadilan Negeri Makassar berhalangan untuk hadir di tengah-tengah kita. Sejujurnya beliau akan hadir tapi diamanahkan kepada saya. Tapi tidak mengurangi makna daripada materi yang akan dibawakan insya Allah gitu. Tadi sudah beberapa pemaparan materi yang dibawa oleh beberapa pejabat di sini. Pada intinya, kenapa kita berbicara tentang Perwali 51 2020 tentang pendisiplinan dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam upaya pencegahan COVID-19 itu dengan Perwali 53 yang sama dengan tentang pembatasan terkait dengan pernikahan dan resepsi pernikahan dengan pertemuan-pertemuan. Itu hakikatnya. Kenapa pemerintah melakukan intervensi ini bagian daripada intervensi ya. Yang tadinya keluar Perwali 36 kalau tidak salah 2020, Pergub 22 2020 tentang PSBB kalau tidak salah, itu bagian daripada intervensi daripada pemerintah untuk mengurangi peredaran COVID-19. Itu salah satu intervensi untuk memutuskan mata rantai sebenarnya gitu. Sekarang kita substansi ini hari, kita berbicara persoalan Perwali 51 dengan Perwali 53 2020. Kalau kita berbicara dalam konteks perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 2011 tentang kedudukan perundang-undangan, tentunya kita mulai daripada Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, terus undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan gubernur, dengan tentunya peraturan pemerintah kota dan kabupaten. Itu bagian daripada kedudukan hierarki daripada undang-undang. Kita berbicara persoalan Perwali 51 dengan 53, tentunya membahas persoalan hukum di dalamnya, karena ada sanksi di dalamnya gitu. Ya, saya sedikit membaca persoalan isi daripada 51, bahwa ternyata ada penerapan substansi sanksi yang ada diterapkan di dalam Perwali tersebut, di mana ada klaster-klaster sanksi yang bervariatif, yang mulai dari sanksi 100.000, 300.000, 500.000, bahkan 1 juta, 5 juta, 10 juta, 20 juta. Yang mengawal siapa? Perwali ini tentunya Satpol PP yang di backup oleh Polri dan TNI. Yang jadi problem adalah apakah sanksi denda administrasi ini mempunyai dasar hukum atau tidak gitu. Itu problem sebenarnya. Tapi kita harus memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Kota Makassar karena berani melakukan tindakan real untuk penyelamatan bangsa dan negara ini sebenarnya gitu. Kenapa? Kita harus tahu bahwa Sulawesi Selatan ini bagian daripada 10 prioritas Sulawesi Selatan yang menjadi perhatian khusus terkait dengan pandemi corona sebenarnya. Sehingga memang harus
secepatnya melakukan intervensi lewat regulasi yang ada gitu. Kenapa dilakukan ini? Karena apa? Masyarakat kecenderungan tidak percaya adanya corona, kecenderungan ya. Bahkan tokoh-tokoh masyarakat saja tidak percaya gitu. Ini problem. Ada tokoh masyarakat tidak percaya, apalagi masyarakat biasa. Nah, ini problem kenapa? Ditambah dengan pola hidup yang tidak sehat dan bersih. Tidak jaga jarak, tidak hidup sehat, tidak pakai masker. Ya, kembali kepada substansi isi daripada 51 itu. Pada saat pelaksanaan implementasi, kalau kita berbicara perwali kan tentu ada gantungannya. Apa dia bergantung pada perda peraturan daerah sebagai petunjuk teknis sebenarnya perwali gitu. Ya. Sekarang di dalam perwali ini tuntas saya lihat karena sudah ada penentuan denda gitu. Finish saya lihat gitu. Berarti dia mengeksekusi, yang mengeksekusi siapa? Satpol PP gitu. Nah, saya tadi berpikir bagaimana hukum acaranya gitu. Karena penerapan denda itu kan pasti diputuskan oleh hakim. Anggaplah misalnya kasus tilang misalnya, itu kan hakim yang memutuskan balik itu. Itu problem sebenarnya. Sekarang jadi problem. Kalau ada orang ataukah usaha-usaha dunia usaha tiba-tiba penerapan protokol kesehatan dia tidak laksanakan, anggaplah dia melanggar misalnya, anggaplah didenda 20 juta gitu. Di sisi lain, dia tidak mampu melakukan itu, melaksanakan denda tersebut. Apa solusi gitu? Karena di perwali itu tidak ada subsidiar pengganti daripada denda itu. Misalnya anggaplah ada teman-teman agak nakal sedikit tidak pakai masker gitu. Kan ada dendanya. Denda administrasi. Terus tidak mampu, apa solusinya kalau dia tidak mampu laksanakan itu? Ya harus ada solusi. Karena penerapan administrasi, denda yang ada di perwali di situ. Gitu. Nah, sekarang dampak bagi dunia usaha misalnya, ini kan tegak penegakan hukum gitu. Ini tidak bisa terputus sebenarnya gitu. Misalnya, anggaplah suatu toko tidak melaksanakan protokol kesehatan. Hasil evaluasi, hasil penanganan yang dilakukan oleh tim gugus tugas atau dengan Satpol menganggap bahwa ini pelanggaran. Ini pelanggaran gitu. Dapat denda. Anggaplah tidak mampu, tutup perusahaannya gitu. Tutup perusahaan karena ini penegak hukum. Kan ada sanksi ada peringatan secara lisan dan tertulis dan ada menutup sementara operasional gitu. Anggaplah ditutup. Tentunya ada PR dari pemerintah sebenarnya. Bukan cuma pengusaha yang punya PR sebenarnya. PR-nya apa? Ya terjadi kondisi sosial ke masyarakat itu. Tentunya karyawan dirumahkan. Karyawan dirumahkan sekian karyawan, itu kan berdampak efek daripada ekonomi gitu. Ekonomi lemah, terciptalah namanya kriminal. Itu teorinya gitu. Ya. Jadi bagaimana solusi itu? Makanya kebijakan perwali ini tetap kita dorong secepat-cepatnya, tapi ada kebijakan yang harus dia pertimbangkan di situ. Ya. Jangan secepatnya misalnya tutup usahanya. Kenapa? Dampak sosial dan dampak hukum daripada perusahaan itu pasti berdampak pada karyawan. Pasti karyawan dirumahkan. Karyawan pasti meminta haknya. Tentu hak upah yang dirumahkan atau hak pemutusan hubungan kerja ini kan tidak putus, berlanjut dampak hukumnya gitu. Ya seperti apa yang terjadi di restoran, dunia hiburan, ini semua kan ada dampak-dampak daripada perlakuan aturan-aturan yang mengintervensi gitu. Ya kami juga sebagai pengadilan, penegak hukum di sana sebagai pengadilan yang terakhir, kami ada saran Pak Wali. Ini cuma saran, bagaimana kalau perwali ini kita akan kaji dan kita akan tingkatkan jadi perda, peraturan daerah. Karena di sana peraturan daerah ada legislatif, ada eksekutif, tentunya kan. Tentu akan meramu yang sudah bagus di perwali, tentu ditingkatkan di peraturan daerah yang ada muatan-muatan terkait dengan sanksi, apakah itu sanksi administrasi terkait dengan pelanggaran administrasi atau ada pelanggaran pidananya di situ. Sehingga tentu penguatan daripada perda ini ada legal hukumnya yang muaranya kepada pengadilan, hakim yang memutuskan itu. Kalau kita mau mengintervensi yang lebih serius ke dalam gitu. Karena kembali penegakan hukum, karena kita berbicara persoalan penegakan
kedisiplinan terkait dengan protokol kesehatan. Kalau ini bagus, ada keyakinan kami dan keyakinan kita semua bahwa ini ada melandai, ini COVID akan melandai dan kita akan berada pada zona hijau yang keluar daripada 10 prioritas itu yang harus diperhatikan itu. Jadi mungkin itu persoalan, jadi memang harus hati-hati dari pelaksanaan ini karena persoalannya yang mengawal perwali ini kan Satpol PP yang tentu dibantu oleh polisi gitu dengan TNI. Ini penegakan hukumnya di situ. Iya. Mungkin itu ada beberapa solusi yang kami tawarkan, opsi-opsi ya yang terkait dengan sanksi-sanksi, beberapa sanksi denda yang diberlakukan baik secara pribadi baik pun dari dunia usaha-usaha yang lain. Terus persoalan apakah pelanggaran ini masuk kategori memang sanksi pelanggaran administrasi atau masuk kategori pelanggaran kejahatan pidana. Tentunya mungkin ada peningkatan lewat peraturan daerah yang akan mempertajam peraturan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah setempat itu. Harapan kami dengan adanya perwali ini sebenarnya kami juga memberikan apresiasi supaya tidak terjadi kekosongan sebenarnya karena harus memang diintervensi masyarakat karena ini saya lihat masyarakat mulai lengah dengan euforia yang sangat tinggi seolah-olah bahwa aman gitu mall ramai di mall, sangat ramai mall gitu. Itu problem sebenarnya gitu. Begitu juga persoalan Perwali 53 2002 tentang pembatasan kegiatan-kegiatan pernikahan, pertemuan. Ada kekhawatiran saya Pak Wali bahwa ada muncul nanti klaster, yaitu klaster pilkada. Karena memang disinilah harus ada penegasan khusus kepada seluruh kandidat yang mungkin keluarnya mungkin harus dibenahi. Karena apa? Tidak menutup kemungkinan terjadi muatan-muatan massa yang besar. Walaupun memang secara teori bahwa kita melarang, tapi faktanya akan berdekatan nanti itu muncul klaster gitu. Ya. Mungkin itu pemaparan kami untuk sementara dan kami berharap ini kita buka diskusi baik dengan persoalan-persoalan 51 dengan 53. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali itu tadi pemaparan dari Bapak Sibali SSH selaku perwakilan Ketua Pengadilan Negeri Makassar. Nah, kalau kita berbicara tentang substansi hukum. Betul sekali. Waduh, luar biasa. Tentunya melebar kemana-mana ya. Ya. Saka ya. Iya, bahkan perkara denda tadi sempat viral. Ya. Di Instagram soal seorang yang didenda akhirnya karena melepas masker dalam mobil, ya kan? Betul sekali, banyak sekali. Dan juga kalau misalnya tadi kita sudah berbicara tentang hukumnya ini bagaimana, tadi dari Perwali sudah merambat ya Pak ya, sudah disarankan untuk ke Perda. Waduh, luar biasa. Itu mungkin nanti dipikirkan lagi ke depannya seperti apa ya Pak ya, untuk hukuman-hukumannya dan juga sebagainya.